Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kebaikan dari seluruh amal-amal kita, dan kita bersyukur hari ini Allah bangunkan kembali kita dalam kondisi sehat, kondisi semangat melaksanakan amal soleh, dan mudah-mudahan dengan diawali bangun sebelum subuh, sholat subuh berjamaah di masjid, ini merupakan min alamatil khair, tanda-tanda kebaikan bagi amal kita dan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Amin ya mujibah sa'ilin. Bapak dan Ibu sekalian, pesan dari Pak Juhri, katanya kita membincang lagi tentang masalah akidah. Cuma saya lupa apa saja yang sudah kita bahas tentang akidah ini, sehingga mungkin juga ada yang bisa jadi ada beberapa yang kita ulang. Tapi seingat saya, kita banyak membahas terkait dengan konsep akidah dalam aspek keyakinan. Kita juga sudah membahas tentang metodologi pendekatan yang dilakukan oleh Imam Al-Asy'ari terkait dengan sifat 20. Kita sudah membahasnya, bagaimana kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah mempersepsi, meyakini konsep ketuhanan atau tauhidullah, kemudian juga terkait dengan rukun iman. Kita juga sudah membahas sedikit sebagai sebuah perbandingan memperkaya wawasan kita dengan pendekatan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang ini semua kita berharap dengan meyakini sebuah konsep akidah yang benar, aqidatus sahihah dalam istilah para ulama, akidah yang sahih, yang bening, yang bersih, maka mudah-mudahan ini merupakan sumber bagi kita untuk juga melakukan ibadatus sahihah, ibadah yang benar, benar dalam caranya dan terutama benar dalam orientasi dan niatnya. Akan tapi Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja akidah bukan saja ada di wilayah keyakinan yang pada dasarnya kemudian akhirnya membuat orientasi kehidupan kita lurus, motivasi amal kita benar lillahi ta'ala. Tapi akidah juga ada di wilayah pemikiran, sehingga dengan konsep akidah kita diharapkan untuk mempersepsi sesuatu, mempersepsi kehidupan, tujuan hidup kita, standar sukses kita, dan apa-apa saja tentang konsep-konsep kehidupan dengan konsep-konsep yang tidak bertentangan dengan konsep tauhid. Selain dalam wilayah pemikiran, ternyata akidah juga harus ada dalam wilayah amal. Karena akidah yang benar itu merupakan landasan untuk bersikap, menyikapi fenomena apapun yang terjadi dalam diri kita maupun di luar diri kita. Itulah kenapa Bapak dan Ibu sekalian, akidah Islamiyah itu, keyakinan Islam itu tidak hanya kemudian ada ketika kita kaum muslimin melaksanakan ibadah-ibadah ritual di masjid, tapi juga harus ada ketika kita berumah tangga, ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial apapun. Dan itulah ketika para ulama menyebutkan tentang makna dakwah Islam. Katanya
dakwah itu adalah dakwatun nas ilallahi bil hikmah wal mau'izatil hasanah hatta yakfuru bit taghuti wa yu'minu billahi wahdah. Yang dimaksud dengan dakwah atau menyeru Islam kepada Islam itu adalah dakwatullah ilallah, kepada Allah, sampai kemudian hatta yakfuru bit taghut, sampai manusia itu mengingkari semua taghut. Taghut itu kata para ulama, man ubida min dunillah fahuwa radhim bidzalik. Apapun yang disembah min dunillah dan dia bukan Allah, maka dia taghut. Fahuwa radhim bidzalik, dan yang disembah itu ridho terhadapnya. Maka dengan konsep ini Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu bukan taghut, karena meskipun dia disembah, dia tidak ridho dengan diposisikan sebagai sesuatu yang disembah. Wa yakhruju minadz zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Dan salah satu tujuan mendakwakan Islam Rasulullah, para sahabat dan kita semua adalah sampai manusia itu yakhruju minadz zulumatil jahiliyah, keluar dari kegelapan konsep-konsep jahiliyah, konsep pemikiran, konsep politik, konsep ekonomi, konsep sosial, apapun, ila nuril Islam, kepada konsep-konsep itu semua yang tercerahkan dengan konsep Islam. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, mungkin pembahasan yang singkat kali ini kita akan memandang bagaimana akidah Islamiyah itu menjadi landasan kita bersikap, yang kemudian menjadikan salah satu tolok ukur bagi saya dan kita semua untuk mensikapi apa yang terjadi di sekitar kita. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah membahas tentang konsep la ilaha illallah. Bahkan saya mengistilahkannya arkan atau rukun la ilaha illallah dalam syahadat kita. Ketika ulama tauhid mengupas tentang la ilaha illallah, ini mengulang ya, biasanya membagi menjadi dua rukun dengan dua kalimat, la ilah dan illallah. La ilah itu disebut sebagai kalimatun nafi, kalimat yang menafikan, yang meniadakan semua ilah, semua sesembahan. Bahkan ada yang khas lagi menerjemahkan ilah itu dengan ya'luhul qalbi fi kulli hubbin wa khaufin wa nahwi dzalik, sesuatu yang mendominasi hati, dicintai melebihi apapun, ditakuti melebihi ketakutan kepada apapun, diharapkan melebihi harapan kepada apapun, wa nahwi dzalik, dan perasaan-perasaan seperti itu melebihi kepada apapun. Ketika itu mendominasi hati seseorang, maka posisinya itu sama dengan ilah, sesuatu yang digandrungi. Dengan kalimatun nafi la ilah, maka kita menafikan semua ilah. Tidak ada yang dicintai melebihi apapun, tidak ada yang ditakuti melebihi apapun, tidak ada yang diharapkan melebihi harapan kita kepada apapun, tidak ada yang ditaati melebihi ketaatan kita kepada apapun. Kemudian kalimat yang kedua adalah kalimatul isbat, meneguhkan illallah, kecuali Allah. Maka dari dua kalimat itu, pertama kalimat menafikan semua ilah yang ada dan meneguhkan satu-satunya ilah itu adalah Allah saja, itu juga ada dua konsekuensi yang berbeda. Yang pertama, kalimatun nafi la ilah itu melahirkan sikap berlepas diri, tidak ikut-ikut terhadap konsep, prinsip, cara hidup, pemikiran, dan keyakinan yang bukan datang dari ilah yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menafikan semua prinsip hidup, agama, keyakinan yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut sebagai al-baro. Berasal kata dari baro itu adalah berlepas diri, menjauh, tidak memihak, kira-kira begitu. Sedangkan kalimatul isbat illallah itu melahirkan sikap yang para ulama menyebutnya sebagai al-wala, loyalitas, keberpihakan. Kita loyal, berpihak, mencintai, kemudian memegang teguh prinsip, keyakinan, agama yang datang dari ilahul ma'bud atau ilahul haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi al-bara ini al-wala. Ini adalah berlepas diri dari sesuatu, ini adalah loyalitas atau berpihak kepada sesuatu. Sesuatu itu adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, agama, keyakinan, cara hidup dan seterusnya. Turunan selanjutnya, al-bara itu sikap berlepas diri dari sesuatu yang bertentangan dengan yang datang dari Allah, melahirkan sikap yang lain yang sebagai dalam aplikasi ini disebutnya sebagai nahi mungkar. Nahi mungkar ini sebetulnya secara sederhana bisa diterjemahkan sebagai tidak memfasilitasi terjadinya kemungkaran, tidak berpihak, tidak meridhoi atau meminimalisir, mengurangi adanya kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Kemungkaran itu segala sesuatu yang bertabrakan, berseberangan, kontraproduktif, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, sementara sikap al-wala, loyalitas tadi, melahirkan amar ma'ruf, menganjurkan, memfasilitasi, bersikap, kemudian menyerukan hal-hal yang ma'ruf, hal kebaikan yang itu bersumber atau kemudian sepadan, senilai, beriringan dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip hidup yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai al-haq. Nah, sehingga dari sini Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa memahami ketika kita meyakini, mengucapkan dua kalimat syahadat, di syahadat yang pertama saja, asyhadu an la ilaha illallah, itu konsekuensinya adalah ada dua hal. Yang pertama loyalitas, yang kedua berlepas diri. Loyalitas, kemudian berpihak kepada sesuatu, sekali lagi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, nilai dan prinsip hidup, dan kemudian berlepas diri dari sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut al-wala wal bara. Dalam terjemahan Kitabut Tauhid karya Abdullah Al-Fauzan ini disebutkan bahwa al-wala wal bara itu merupakan kewajiban tauhid, sesuatu kewajiban yang menempel dengan konsep tauhidullah. Kalau kita mentauhidkan Allah dalam kehidupan kita, maka harusnya sifat al-wala, loyal kepada apa yang datang dari Allah, dan berlepas diri apa yang bertentangan dengan konsep-konsep Allah Subhanahu wa taala, itu jadi sesuatu yang merupakan aksiomatis, sesuatu yang otomatis, yang harus ada dan merupakan konsekuensi dari akidah atau aqidatut tauhid. Nah, sehingga di sini disebutkan Bapak dan Ibu sekalian beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bahwa penyikapan dan kemudian berlepas diri atau al-wala wal bara ini merupakan bagian dari tuntutan aqidatut tauhid. Yang pertama adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Maidah surat kelima ayat 55 sampai 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raqiun. Sesungguhnya penolong kalian, wali kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman, yaitu mereka yang mendirikan salat, mengerjakan zakat, wahum raqiun, dan mereka tunduk kepada dinullah, kepada agama Allah. Wa may yatawallallahu wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengambil Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman menjadi walinya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah, jundullah atau hizbullah, adalah orang-orang yang pasti menang. Wali, dan wali itu adalah waliya, itu bentuk fiil, masdarnya adalah wala, setia, loyal. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di satu ayat, di ayat terakhir surat Al-Mujadilah ayat ke-22, berarti Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir
yuwaduna man hadallah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa iyyadahum biruhim min, dan seterusnya sampai ujung ayat. Engkau wahai Muhammad tidak akan menemukan satu kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallah, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi yuwaduna man hadallah, berkasih sayang. Di dalam bahasa di sini adalah menjalin hubungan kasih sayang mesra, bukan hubungan muamalah biasa. Man hadallah, dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ashiratahum, meskipun orang yang memusuhi Allah itu anaknya, bapaknya atau kerabatnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itu telah ditetapkan hatinya, dalam hatinya al-iman, wa ayyadahum biruhim min, dan Allah menguatkan iman itu dengan biruhim min, dengan ruh iman itu. Nah, dua ayat ini dan beberapa ayat yang lain yang disampaikan oleh Syekh Fauzan di sini itu mengindikasikan betapa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya memiliki dua sikap. Yang pertama loyal kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mengerjakan sholat, zakat, dan dia tunduk kepada orang-orang soleh. Tapi pada saat yang sama di surat Al-Mujadilah ayat 22 menyebutkan dia tidak loyal sama sekali kepada musuh-musuh Allah, bahasanya musuh Allah. Jadi bukan sekedar kafir biasa, tapi yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun orang itu bapaknya, anaknya, kerabatnya, atau keluarganya. Tidak akan terjadi wahai Muhammad, katanya, bersatu antara iman yang benar kepada Allah dan loyalitas kepada musuh-musuh Allah. Karena musuh dari kekasihmu adalah musuhmu. Kekasih dari musuhmu adalah juga musuhmu. Itu prinsip sosialnya begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kedua ayat ini Allah mengisyaratkan ternyata memihak, karena dalam kehidupan kita nggak pernah kita tidak memihak. Bahkan ibu-ibu yang, bukan cuma ibu-ibu ya, bapak-bapak juga yang suka nonton sinetron atau film kungfu lah. Saya suka nonton film silat itu. Meskipun ceritanya fiktif, tapi pasti kita sebagai penonton itu berpihak kepada jagoannya, kepada yang dizolimi. Itu cerita fiktif. Apalagi dalam konsep yang nyata, konflik Palestina misalkan dengan Israel, pasti memihak. Nah, kepada siapa kita memihak, ternyata salah satunya ditentukan oleh nilai-nilai yang kita yakini. Dan kita dibantu dengan fitrah kita. Fitrah kita itu sebetulnya sudah ditanamkan. Setiap yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu memiliki fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, punya fitrah. Salah satu definisi fitrah itu adalah al-mail ilal haq, kecenderungan kepada kebenaran. Itu fitrah. Jadi kita sebetulnya sudah dibantu banyak ibu-ibu dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, setiap kita lahir itu diberi kecenderungan untuk berpihak kepada kebenaran nurani kita. Pembohong, dia tahu kalau bohong itu salah, dan dia juga nggak suka dibohongi, nggak suka ditipu. Pokoknya tidak suka dengan kejelekan, meskipun dia mungkin melakukan hal-hal yang jelek. Dibantu dengan kecenderungan kepada kebenaran. Kemudian akal sehat kita, akal kita, asal kita normal saja, maka pasti kita bisa menginventarisasi ini kebenaran, ini kejahatan, al-haq dengan al-batil. Bisa menulis meskipun nggak sekolah, asal normal. Jadi akal sehat seseorang itu pasti bisa membedakan kebenaran dan kebatilan. Memang ada wilayah yang wilayah abu-abu, tapi wilayah abu-abu ini tidak banyak. Sebagian besar kita bisa memilih ini jahat, ini baik, ini keburukan, ini kebaikan. Nah, setelah diberikan dua potensi tadi itu, potensi fitrah dan potensi akal, baru kita kemudian hidup di dunia, dan Allah menyebutkan silahkan memilih. Mau kafir silahkan, mau beriman silahkan. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kata Allah. Katakanlah al-haq itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman silahkan dia beriman, yang memilih kafir silahkan dia kafir.
Jadi Allah memberikan pilihan setelah kita diberikan dua perangkat lunak itu. Pertama, kecenderungan kita untuk memilih kebenaran. Yang kedua, akal sehat kita yang bisa memilah al-haq dengan al-batil. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan begitu maka dua ayat ini cukup bagi kita untuk menegaskan bahwa orang beriman memiliki loyalitas, keberpihakan kepada sesuatu yang memang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu cirinya. Bahkan di dua ayat tadi, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingat tulisan Syekh Syahid Hawa ketika membahas tentang masalah akidah, masalah tauhid. Kata beliau, kata-kata Hizbullah, dulu Hizbullah ada di sejarah kita ya, tentara Hizbullah. Sekarang di Libanon yang menyebut Hizbullah. Tapi kata Hizbullah dalam Al-Quran, kata beliau, saya belum ngecek ya, artinya ngecek ini kan harus hafal Quran, harus apa. Itu kata beliau cuma di dua tempat. Dalam Al-Quran, kata-kata Hizbullah itu cuma ada di dua tempat. Pertama di surat Al-Ma'idah ayat 56. Tadi yang saya bacakan, ulaika hizbullah, apa kalimatnya itu? Fa inna hizbullahu humul ghalibun, dan orang hizbullah itulah yang pasti menang. Sedangkan satu lagi itu di ayat 22 surat Al-Ma'idah, surat Al-Mujadilah. Allah menyebutkan ulaika hizbullah, ala inna hizbullahumul muflihun. Mereka itulah yang disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencintai, mesra, berpihak kepada orang-orang yang memusuhi Allah. Itu yang disebut Hizbullah, dan Hizbullah itulah yang pasti menang. Bedanya kalau di ayat Al-Maidah ayat ke-56 Allah menggunakan ghalibun, menang, sementara di Mujadilah ayat 22 Allah menggunakan muflihun, beruntung. Tapi penyebutannya itu sama-sama menyebutkan Hizbullah, dan kata Said Hawa cuma dua kalimat ini di dalam Al-Quran yang menyebutkan Hizbullah, dan dua-duanya kata beliau terkait dengan loyalitas dan monoloyalitas, yaitu tepatnya seseorang memberikan loyalitasnya ke pihak mana, itulah Hizbullah. Bahkan dia menggambarkan dalam tulisannya itu, ya seingat saya, meskipun ada orang umroh tiap tahun, kemudian sholat, saum, tapi loyalitasnya bukan kepada Allah, bukan kepada agama Allah, bukan kepada mukmin, bukan kepada Rasulullah, maka dia bukan Hizbullah. Kunci Hizbullah, kata Said Hawa, adalah ketika loyalitasnya, keberpihakannya diarahkan kepada pihak yang benar, kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga kata beliau, konsekuensinya kalau ada orang yang beriman tapi kemudian tidak merasa terganggu ketika Rasul dilecehkan, Al-Quran kemudian dihinakan, Allah kemudian dibuli, atau kaum muslimin dizolimi, tidak terganggu hatinya, tidak berpihak dia kepada Allah, Rasulnya, dan orang mukmin, maka imannya ini bermasalah. Karena sekali lagi kata beliau, ciri utamanya bukan sekedar ritual, tapi ritual keagamaan yang melahirkan keyakinan, dan keyakinan itu kemudian melahirkan sikap berpihak kepada sesuatu atau tidak berpihak kepada sesuatu, wala kepada sesuatu atau barok kepada sesuatu. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang ini menunjukkan ada tentang tadi itu, bahwa wala dan barok, keberpihakan seseorang itu merupakan konsekuensi dari aqidatut tauhid. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah menyebutkan awsaqu ural iman, kata beliau, ikatan iman yang paling kuat adalah al-muwalatu fillah, wal muadatu fillah, wal hubbu fillah, wal bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat, kata Rasulullah SAW di riwayat At-Tabrani, adalah loyal kepada Allah, al-muwalah fillah, setia atau loyal kepada Allah, kemudian memusuhi karena Allah, al-muadatu fillah, wal hubbu fillah, mencintai sesuatu karena Allah, wal bughdhu fillah, dan tidak mencintai atau membenci sesuatu karena Allah. Di riwayat yang lain teksnya berbeda. Rasulullah menyebutkan man ahabba lillah wa abghadha lillah.
Wa aqalillah wa mana'alillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, mencintai sesuatu karena Allah, membenci atau tidak menyukai sesuatu karena Allah, wa a'talillah, memberi sesuatu atau menerima sesuatu karena Allah, wa mana'alillah, menolak sesuatu karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh telah sempurnalah imannya. Teks yang berbeda. Tapi di dua hadis ini itu menyebutkan bahwa kita mencintai sesuatu atau tidak menyukai sesuatu itu standarnya adalah Allah. Menolak atau menerima suatu konsep, suatu pemikiran, cara hidup atau apapun, itu pertimbangan dasarnya, standarnya adalah Allah. Maka itu bukti kesempurnaan iman, kata Rasulullah SAW. Nah, hadis ini memperkuat ayat-ayat yang kita baca tadi, betapa aqidatut tauhid itu merupakan landasan sikap. Tidak hanya kemudian membantu kita menjadi sumber bahwa ibadah kita diterima, karena dengan akidah yang benar, niat sholat kita insya Allah benar, niat zakat dan sodaqah kita lillah, misalkan kita ibadah-ibadah yang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin tidak ada yang berhak disembah, ditaati dan diibadahi kecuali Allah. Tapi itu sisi-sisi ibadah, sisi-sisi hal yang kemudian transendental hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah-ibadah Allah. Sehingga jangan sampai ada split atau keterpecahan perhatian kita. Kalau dalam ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, kita harus memurnikan akidah, motivasi, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika sikap-sikap kita dalam hal yang lain, menyikapi kehidupan, kemudian sama sekali merasa tidak ada hubungannya dengan akidah. Padahal disebutkan tadi di dua ayat dan kemudian di dua hadis tadi itu, sikap-sikap dan pilihan hidup seseorang itu harusnya terwarnai dengan keyakinannya. Itulah maksudnya salah satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kafah itu semuanya, mencoba untuk mencelupkan diri. Bahasanya itu, kalau dalam bahasa Al-Quran, Islam itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sibrah. Allah menyebutkan di Al-Baqarah 120, sibratallah wa man ahsanu minallahi sibrah wa nahnu lahu abidun. Sibrah itu kalau kita mah ada wantek dulu ya, merek itu mah wantek, celupan, kalau nyelup kain, nyelup apa, pewarna sepuh, itulah sibrah dalam bahasa Arab, katanya begitu. Nah, Islam dikatakan oleh Allah sebagai sibratullah, itu celupan Allah, dan tidak ada celupan yang paling baik selain celupan Allah. Artinya ketika seseorang berislam, beriman, maka semuanya terwarnai, pemikirannya, ucapannya, sikapnya, pilihan-pilihan hidupnya, bahkan standar suksesnya. Suksesnya seorang Yahudi, suksesnya seorang yang tidak beriman, suksesnya seorang yang ateis misalkan, berbeda dengan standar suksesnya seorang beriman. Salah satu untuk kemudian menentukan standar sukses itu adalah keyakinan ini. Jadi kita sudah bahagia misalkan ketika meskipun anak kita tidak ranking 1, tapi sudah lancar baca Quran. Apa yang detil-detil itu, hal-hal sederhana itu nggak mungkin Allah hadirkan menjadi sebuah sumber kebahagiaan kita ketika keyakinan kita tidak meyakini bahwa misalkan ahlul Quran itu bagus, bahwa orang yang dekat dengan Quran, dengan kitabullah itu merupakan orang-orang yang baik. Orang yang tidak meyakini itu, tidak meletakkan itu sebagai suatu keberhasilan, dia tetap akan menuntut anaknya misalkan meskipun sudah rajin ke masjid, sudah bisa ngaji, tapi ranking 39 dari 40 anak misalkan, nilainya jeblok, tetap terganggu. Nah, seorang mukmin itu bisa kemudian melihat dalam persepsi yang lain, dalam aspek yang lain. Memang idealnya semuanya ini ya, ranking pertama, matematikanya jago, bahasa Inggrisnya hebat, bahasa Arabnya hebat, hafal Quran, ngajinya pintar, itu ideal. Nah, standar-standar sukses itu ternyata salah satunya itu merupakan sesuatu yang diwarnai oleh keyakinan dan akidah kita. Itulah makna sibrah. Nah, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya suruk jam 38 ya.